Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Arif Fajar. Jadi untuk video kali ini memang cukup berbeda dari video-video saya yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan saya kebanyakan olahraga, tips untuk menurunkan berat badan, pokoknya pola hidup sehat lah. Ini pun memang masih satu tema untuk pola hidup sehat. Jadi untuk hari ini saya mau ngasih tips membuat obat-obat herbal. Jadi obat herbal ini memang bagus banget buat yang punya penyumbatan di jantung. Jadi yang apalagi kalau misalnya yang pernah kena serangan jantung. Terus buat orang-orang tua yang sudah ada penyumbatan, obat herbal ini sangat bagus dan ini sangat alami. Saya bakalan kasih tahu beberapa bahan-bahannya dan prosesnya harus bagaimana. Simak terus videonya sampai beres ya. Jadi awal mulanya, kenapa saya waktu itu tahu nih orang tua saya rutin minum obat herbal ini. Jadi waktu tahun 2015, bapak saya sendiri mengalami serangan jantung. Jadi waktu itu ya alhamdulillah setelah operasi pemasangan ring berjalan lancar dan sampai sekarang sehat walafiat. Jadi selain minum obat dari dokter, jadi orang tua saya ini rutin minum obat herbal yang bakalan saya kasih tahu nih hari ini. Oke, jadi untuk bahan-bahannya, yang pertama ada bawang putih tunggal. Jadi bawang putih tunggal ini bentuknya kecil ya, nggak kayak bawang putih yang biasa dimakan buat bumbu-bumbu makanan. Jadi bawang putih ini dikupas dulu, kurang lebih disediain 1/4 kilo lah. Jadi bawang putih nanti diiris-iris, lalu di-blend dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi emang harus diiris kecil dulu biar proses untuk menyatukan dengan bahan lainnya bisa lebih mudah. Untuk bahan yang kedua adalah jahe merah. Ini jahe merahnya sudah dikupasin ya dan sudah diiris-iris. Jahe merah. Yang kedua ada jeruk lemon. Jeruk lemon nanti dibuka ya, diperas. Sorry, nanti diperas, diambil airnya. Seger ya. Yang keempat ada cuka apel. Cuka apel ini di swalayan juga banyak ya, atau di apotek juga jual. Jadi pakainya itu nggak full satu botol langsung dihabisin. Jadi mungkin kurang lebih 3/4-nya lah, karena kalau misalnya memang pernah sih bikin satu botol, tapi kadar asamnya terlalu pekat ya. Jadi 3/4 cukup ya. Bahan yang terakhir adalah madu. Madu ini bisa kurang lebih 3 gelas lah. Jadi kan dari bahan-bahan yang tadi kan memang rasanya sangat asam ya. Jadi madu ini mengimbangi lah, biar nanti rasanya pun masih enak diminum. Dan ya khasiatnya semua orang tahu lah, madu kan bagus banget ya buat kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap proses pembuatan obat herbal untuk jantung ini. Oke, untuk langkah pertama, memotong dulu bawang putih agar bisa memudahkan proses blender. Jadi yang penting dibagi dua aja lah. Jadi bentuknya udah nggak bulat lagi ya. Karena kalau misalnya bentuknya bulat, masukin ke blender bakalan muter terus. Setelah tadi beres motong-motongin bawang putih dan jahe merah, sekarang lanjut ke proses blender. Jadi dua bahan ini langsung di blender, masukkan saja semuanya. Jadi tadi tuh di total 4/4 kilo ya. Oke, dimasukin ke blender, jangan lupa masukin air ya. Jadi secukupnya aja airnya.
Tutup blendernya. Oke. Nggak usah lama-lama. Jadi kita tunggu sampai benar-benar halus ya, kurang lebih 1-2 menit. Jadi nanti kita langsung satuin ke panci. Jadi satu-satu ya, setelah bawang, lanjut jahe. Oke, cukup. Setelah proses blender, kita langsung saring dulu ya. Kita saring di tempat. Ini supaya benar-benar halus sebelum direbus. Kita bantu dorong pakai sendok ya. Ini benar-benar yang turun itu sari-sarinya aja. Oke, untuk selanjutnya bahan baku kedua yaitu jahe merah, kita blend juga. Bantu pakai sendok ya, biar nggak belepetan. Sama seperti bawang putih, yang namanya untuk di blender harus dicampur sama air mineral secukupnya saja ya. Oke, di blender sampai halus. Kurang lebih 1-2 menit. Nanti setelah halus pun tetap harus diperhalus lagi dengan disaring seperti bawang putih yang tadi ya. Ini hasil bawang putih tadi, hasil saringannya. Ini sebentar lagi halus. Oke. Kita lanjut untuk proses penyaringan. Kita ambil sari-sarinya aja ya. Harus dilepas dulu nih.
Lanjut lagi saring. Jadi setelah penyaringan ini langsung lanjut dimasak di panci. Nah, jadi nanti sari dari jahe merah ini dimasukkan ke panci enamel, ini yang di belakang saya. Jadi emang nggak boleh sembarangan panci ya. Jadi pakai stainless pun nggak boleh, dan pengaduknya pun pakai yang bahan kayu. Dan nanti pun apinya nggak boleh besar-besar, pakainya api kecil. Kenapa? Karena proses pembuatan ini sangat berpengaruh kepada keawetan obat herbal ini. Jadi kalau misalnya nanti setelah jadi itu dimasukkan ke kulkas, ini bisa bertahan sampai 3 bulan. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita sudah selesai menyaring sari jahe dan bawang putih. Jadi di dalam sari jahe pun yang setelah kita saring masih ada redaknya, kita nanti lihat ya. Kita pindahkan. Nah, ini bisa kelihatan yang putih ini redaknya. Ini nggak usah dimasukin karena membuat ginjal kita terbebani jika ada dadak seperti ini. Jadi baiknya memang airnya saja ya. Oke, berarti sekarang sudah siap. Lalu tinggal lemon. Lemon simple aja sih, kita potong bagi 2. Lalu kita saring di saringan. Oke. Oke. Sekarang kita langsung ke tahap perebusan atau masak ya. Kita masukin dulu ini yang jahe merah. Lalu ini yang bawang putih tunggal. Bismillah. Oke. Kita nyalain apinya. Apinya kecil aja. Lalu jangan lupa diaduk terus. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 15 menit lah ya. Nanti kalau misalnya memang udah agak panas, jeruk lemon kita masukkan. Tapi kita tunggu dulu. Mungkin setelah sekitar 3-4 menit ya. 3-4 menit kita masukkan jeruknya. Nah, untuk madu nanti tidak bareng dimasak di sini. Jadi nanti setelah mendidih, setelah kita rasa sudah matang, nanti kita tiriskan, kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit lah. Jadi jangan sampai panas. Jadi udah anget-anget baru kita masukin madunya. Karena madu itu kurang bagus ya sama air panas. Lalu setelah itu kita masukin ke botol dan untuk disimpan di lemari es. Nah, nanti kalau misalnya memang kita sudah jadi dimasukin ke lemari es, itu bisa awet sampai 3 bulan. Untuk minumnya itu sekali minum 2 sendok makan. Untuk yang penyembuhan sih sehari bisa minum 2 kali. Untuk yang penyembuhan. Tapi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan sih 1 kali cukup ya. Mau pagi atau malam hari. Bisa diatur deh waktunya.
Itu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau bikin buat orang tuanya atau buat teman-teman sendiri, ini saya rekomendasikan banget karena bagus banget buat kesehatan. Apalagi yang punya resiko penyakit jantung, ini bagus banget. Jadi selain minum obat dari dokter, obat herbal ini cukup efektif membantu. Jadi ya mungkin sih bisa jadi obat dokternya porsinya dikurangi, tapi dibantu sama obat herbal. Nah, sekarang sudah mateng proses yang tadi, jadi udah didiamkan selama 15 menit. Jadi sekarang tuh udah anget lah, posisinya udah anget, sudah bisa dicampurkan dengan madu. Dan ini madunya 1 botol penuh kita tuangkan ke panci ya. Beri kocek. Jadi nanti botol madunya pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi botol obat herbal. Karena untuk tempat obat herbal memang diwajibkan untuk memakai botol kaca. Kocek terus supaya madunya merata ya. Lama juga ya. Berarti emang kualitas madunya bagus. Kalau misalnya turunnya cepat banget, nah itu dipertanyakan kualitas madunya. Ini kebetulan madunya produksi dari Sukabumi, Parung Kuda. Ya madu sih di mana aja bisa lah ya. Yang penting madu. Oke, ini sudah tertuangkan semuanya. Cek lagi. Nah, tinggal dituangkan di sini. Nih, ini jadi botol bekas sirup pun bisa dimanfaatkan. Intinya sih botol kaca ya, untuk menghindari reaksi dari campuran ini kan asam ya. Dan emang kalau misalnya untuk ditaruh di kulkas, untuk ketahanan dingin, botol kaca paling bagus. Begitu teman-teman. Kita coba tuangkan di 1 botol ya. Nah, jangan lupa masukin ke botolnya pakai apa ini namanya? Pakai corong. Pakai corong supaya tidak belepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali produksi itu bisa untuk 3 botol, 4 botol cukup sih kayaknya. Jangan lupa ya, nanti harus selalu disimpan di kulkas atau lemari es. Teman-teman, sekarang obat herbalnya sudah jadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin di rumah, saya bakalan tulis di kolom deskripsi nanti, tinggal dicek aja ya. Jadi mudah-mudahan sih informasinya bermanfaat dan teman-teman bisa sehat semua. Dan kalau teman-teman bikin
buat orang tuanya ini sangat bermanfaat sekali karena bisa melancarkan peredaran darah, bisa mengobati yang punya penyakit jantung, asam urat, pokoknya banyak lah penyakit lain yang bisa diobati oleh obat herbal ini. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe sekarang, Arif Hajar, dan Instagramnya @arifhajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.